Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat budaya yang budiman, di sini saya mencoba menyampaikan materi pesawat Al-Quran dan pesawat terbang ya. Iya, iya. Ya, memang seolah-olah ini tidak nyambung ya. Seolah-olah ini tidak nyambung, tapi bahwa ini sudah tertera atau di dalam Al-Quran, tetapi tidak secara implisit, tapi Al-Quran hanya menjelaskan secara eksplisit. Di dalam surah An-Nahl ayat 79 yang menjelaskan awalam yarau ila tayri sakharatin fi sama ila yamsukuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah kamu tidak melihat ila tayri kepada burung-burung sakharatin fi sama yang bisa terbang di tengah-tengah langit? Mayum sikuhunnya, siapa yang bisa membuikin terbang itu burung itu? Illallah, kecuali hanya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan juga di surah Al-Mulk itu Allah juga menjelaskan ayat 19, Allah menjelaskan awalam yarau ila tayri fawqahum shawfati wa yaqbidun la yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah kamu tidak bisa menganalisa atau melihat bila tayri kepada burung-burung pohon yang ada di atasnya shawfatin dengan berjajar-jajar kayak bidun, dan ada yang bisuna hanya main sikuhunna illa rahman. Siapa yang bisa menerbangkan itu kecuali Allah yang ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha segala sesuatu. Segala sesuatunya itu bisa melihat. Ini menjelaskan bahwa sesuatu Allah telah menciptakan makhluk, berbagai macam makhluk. Ada makhluk yang berjalan di daratan, ada makhluk yang berada di dalam lautan, ada yang makhluk terbang. Ya. Dan yang secara spesifik ini kok bisa burung itu terbang? Ya. Sehingga ini menginspirasi pada zaman dahulu, seperti Dos Kelly yang pada tahun 1849 dia seorang asal Inggris, dan mereka bersaudara itu mencoba melihat sesuatu fenomena alam ini untuk diterapkan sehingga orang yang akan mampu bisa terbang. Sehingga orang mampu terbang. Dan itu sebenarnya juga pernah dilakukan oleh ulama Islam, fisikawan, kimiawan, teknisi, sekaligus musisi dan penyair Arab yang bernama Abbas Ibnu Firnas, ya, pada abad ke-9. Dan dia lahir tahun 810 dan dia wafat 887. Yakni 1000 tahun sebelum Dos Kelly dan White bersaudara. White bersaudara ini dia hidup sekitar 1870-an, dan Dos Kelly itu hidup dia mendapatkan izin untuk bisa membuat pesawat terbang itu pada tahun 1849, berarti 1000 tahun. Itu 1000 tahun, yakni Abbas Ibnu Firnas itu mencoba melakukan hal yang sama, yang mungkin pada waktu itu dianggap gila sama orang-orang yang hidup sezamannya, bahwa itu adalah terobosan-terobosan yang menjadi cikal bakal nantinya akan diteruskan oleh
Skelly dan Wek bersaudara ini, bahwa dia pertama kali mencoba untuk terbang. Ketika dia melihat burung-burung, setelah dia melihat ayat An-Nahl ayat 79 dan surat Al-Mulk ayat 19 ini, dia mencoba untuk mengeksplor sesuatu yang dia lihat, kemudian dia terapkan. Bagaimana dia akhirnya dia membuat kayak sayap-sayap dari kayu dan dilapisi dengan kain dan dilapisi dengan kain, sehingga dia mencoba pernah berhasil terbang selama 10 menit, terus akhirnya terjatuh juga karena pendaratan yang dia lakukan kurang berhasil sukses, sehingga dengan dari adanya itu sayangnya selama 1000 tahun ini tidak ada yang meneruskan sempat terhenti ide-ide ini, sehingga tidak ada yang meneruskan. Kemudian baru 1000 tahun sesudahnya Skelly dan Wek bersaudara ini mencoba mencetuskan. Jadi bahwa di Al-Quran itu sudah ada, kita itu disuruh berpikir bagaimana Allah itu ketika menciptakan makhluk itu bisa terbang, apakah tidak ada tantangan untuk bisa meniru. Maka akhirnya manusia itu dengan pola pikirnya, dengan logikanya, dia mencoba meniru. Nah, kalau misalnya dilihat dari bentuk makhluk ciptaan Allah yang terbang, itu kan ada ketika angsa itu ketika mau terbang dia harus lari di atas air. Ya, dia lari terus di atas air, kemudian dia bisa terbang. Ada lagi yang tidak membutuhkan lari, ada yang langsung dia melompat pasti dia bisa terbang. Nah, itu semuanya itu melihat gejala-gejala fenomena alam yang ada di sekitarnya, kemudian manusia mencoba menerapkan, sehingga ada pesawat yang dari atas air itu ketika dia mau take off, dia harus berada di air untuk jalan di atas air, kemudian dia bisa terbang. Itu meniru angka. Kemudian ada yang langsung terbang, ya. Itu yang sehingga diciptakanlah helikopter. Ya. Itu semuanya itu ide dasarnya itu dari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu komplit. Dia bisa mencetuskan ide, ya. Karena di awal ayat itu dikatakan awalan ya roh, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak bisa berpikir, apakah kamu tidak bisa menganalisa ketika ada kejadian-kejadian alam seperti itu, apa analisa yang bisa kamu lakukan. Mungkin itu saja pembuka dari saya, sehingga kalau ada dialog kita kasih kesempatan, kalau bisa saya jawab ya nanti saya akan jawab. Mungkin dari saya mungkin cukup sekian.